Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Kita pertama-tama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak memuja dan memuji besaran dan keagungan Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan karunia yang masih dicurahkan kepada kita sekalian, sehingga kita sempat lagi, bisa lagi belajar tentang ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Kita punya kesempatan lagi membaca satu atau dua ayat dari Al-Quran yang insya Allah bacaan ayat kita ini akan mendatangkan pahala bagi kita, sebagaimana yang dijanjikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, bahwa setiap ayat yang dibaca akan mendatangkan 10 kebajikan dari setiap hurufnya. Dan beliau mengatakan, la aqulu alif lam mim harf. Saya tidak mengatakan, kata Nabi, bahwa alif lam itu satu huruf, akan tetapi alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi setiap huruf yang kita baca dari ayat Al-Quran
Al-Quran akan mendatangkan pahala untuk kita yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita baca satu ayat, insya Allah banyak pahala yang kita dapatkan, karena satu ayat itu akan terdiri dari sekian banyak huruf. Apalagi kalau kita baca dua ayat, tentu lebih banyak lagi. Selain itu, kita akan diberikan 4 keutamaan: mendapatkan ketentraman, dilindungi oleh para malaikat, kemudian diliputi oleh rahmat Allah, dan akan disebutkan oleh Allah di hadapan makhluk-makhluk yang ada di sisinya. Kemudian kita tak lupa menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita yang kita cintai, yang kita muliakan, yang kita harapkan syafaatnya di hari kemudian, yaitu Nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga dan seluruh sahabat beliau yang mereka lah menjadi awal mula Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran, dan mereka lah as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang paling awal dan paling terdahulu dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada mereka secara langsung Allah menurunkan wahyunya, ya, dan mereka lah yang melanjutkan mengajarkan wahyu Allah kepada generasi setelahnya, sehingga sampailah Al-Quran ini di generasi kita sekarang. Dan kita wajib mempelajari Al-Quran ini agar kita bisa menularkannya kepada generasi selanjutnya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk melakukan hal tersebut, yaitu menularkan Al-Quran kepada generasi setelah kita. Itu adalah kewajiban kita. Maka sebelum kita menularkan ayat-ayat Al-Quran, sebelum kita mengajarkannya, maka kita juga harus pertama-tama yang mempelajarinya terlebih dahulu, baru kita bisa mengajarkannya. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ayat kita yang sudah kita baca pekan lalu sampai di ayat berapa? Ayat 18 ya. Sekarang ayat ke 19. Silakan dibaca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah qulillahu syahidun baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liyunzirakum bihi wa man balagha fa innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra qul la ashhadu qul innama huwa ilahun wahidun wa innani bari'un mimma tusyrikun. Katakanlah, hai Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah, Allah, Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Quran ini diwahyukan kepada aku agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada Tuhan-Tuhan lain bersama Allah? Katakanlah, aku tidak dapat bersaksi. Katakanlah, sesungguhnya hanya Dialah Tuhan yang Maha Esa, dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Katakanlah, siapakah yang paling besar kesaksian? Yang paling apa di sini? Yang paling
paling kuat, ya, akbar, yang paling kuat kesaksian. Baik. Ayat ini jamaah sekalian dalam sebab nuzul. Jadi ada historisnya di ayat, ada sebab nuzulnya disebutkan dalam kitab tafsir seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, Ibnu Mundir, Ibnu Abi Hatim dan Abu Syekh dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala ja'a Nammam bin Zaid wa Qurdum bin Ka'ab wa Bahri bin Amr faqalu ya Muhammad ma ta'lamu ma Allah ilahan ghairahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah bidzalika u'idtu wa ila dzalika ad'u. Fa anzalallahu qul ayyu syai'in akbar syahadah. Jadi ada 3 orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu An-Nammam bin Zaid, Qurdum bin Ka'ab dan Bahri bin Amr. Mereka mengatakan, hai Muhammad, kamu tidak mengetahui, apakah kamu tidak mengetahui bahwa ada Tuhan selain Allah, atau kamu tidak mengetahui adanya Tuhan selain Allah? Maka Rasulullah SAW mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Bidzalika u'idtu wa ila dzalika ad'u. Dan dengan kalimat itulah aku diutus, dan kepada kalimat itulah aku mengajak atau menyeru. Maka turunlah ayat qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan dari Mujahid bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam umira an yas'ala Quraisyan ayyu syai'in akbaru syahadah. Thumma amarahu an yukhbirahu fayaqulu Allahu syahidun baini wa bainakum. Disebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk bertanya kepada orang-orang Quraisy, siapakah yang paling kuat persaksiannya. Maka kemudian Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengabarkan kepada mereka bahwa Allah lah yang menjadi saksi antara aku dan kalian. Ini 2 sebab nuzul, ya, yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani dalam tafsir beliau. Kemudian Syekh Abu Bakar Al-Jazairi mengatakan, ya, nazalat lamma qala al-musyrikuna bi Makkah li Rasul sallallahu i'tina biman yashhadu laka bin nubuwwati fa inna ahlal kitabi ankaru fa amarahu Rabbuhu ta'ala an yakuna lahum raddan alayhi ayyu syai'in akbaru syahadah. Walamma kana la jawaba lahum illa an yaqulu Allah amarahu an yujiba bihi qulillahu syahidun baini wa bainakum. Jadi dalam riwayat ini disebutkan bahwa ada orang-orang Quraisy di Mekah bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau meminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan, "Itina biman yashhadu laka bin nubuwwah, fa inna ahlal kitabi ankaru." Orang-orang musyrikin Quraisy mengatakan, datangkanlah kepada kami atau hadirkanlah kepada kami siapa yang menjadi saksi
atas kenabiannya, atau siapa yang menjadi saksimu bahwa kamu benar-benar nabi. Karena ahlul kitab ankaruha, karena ahlul kitab mengingkari kenabiannya. Jadi orang-orang Quraisy ini dia berdalil atau mereka berdalil dengan perkataan ahlul kitab, ya, orang Yahudi, ya. Dan orang Yahudi mengingkari kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang-orang Arab kan seperti yang kita sudah sebutkan, mereka ini tidak punya kitab, tidak punya kitab samawi, tidak punya kitab dari yang turun dari langit, ya. Atau mereka tidak punya nabi seperti orang-orang ahli kitab yang punya banyak nabi. Orang Arab kan nabinya cuma Nabi Ismail saja. Setelah Nabi Ismail wafat, terus sekian abad itu tidak ada nabi yang diutus di negeri Arab, atau terutama di Mekah. Jadi mereka tetap mempelajari dan mengajarkan syariatnya dari Ismail, ya, sampai kemudian datang generasinya Amr bin Luhai atau Amr bin Luhai, itu yang kemudian mendatangkan agama kesyirikan. Dia bawa agama kesyirikan dari Syam. Jadi sebelum itu orang-orang Arab itu ikut syariatnya Nabi Ismail. Setelah Amr bin Luhai datang membawa kesyirikan, maka dari saat itulah mereka mulai mempersekutukan Allah. Nah, ketika Nabi datang, mereka sudah tidak punya memori lagi tentang agama tauhidnya Nabi Ismail. Memori mereka sudah tergantikan oleh agama musyrik, agama jahiliyah. Makanya mereka disebut musyrik. Ya, maka ketika Nabi SAW mengatakan dan mendakwahi mereka bahwa beliau adalah Nabi, nah mereka mencari saksi atau mencari informasi apakah betul Muhammad SAW adalah Nabi. Maka mereka bertanya kepada ahlul kitab, ya, bertanya kepada ahlul kitab. Dan ahlul kitab tentunya mereka mengingkari, ya, sebagian besar mereka mengingkari kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka mengatakan, "I'tina biman yashhadu laka bin-nubuwah fa inna ahlal kitab ankaru." Jadi, hai Muhammad, datangkan kepada kami saksi bahwa kamu benar-benar nabi, karena kenabian itu diingkari oleh ahlul kitab. Dan menurut mereka mengetahui bahwa ahlul kitab itu punya kitab, dan mereka punya referensi tentang nabi-nabi dan rasul. Jadi ketika mereka yang punya referensi tentang nabi dan rasul itu tidak mengakui nabi, maka orang musyrikin mengatakan, lalu siapa kau punya saksi? Siapa yang menguatkan kau punya dakwah? Kalau mereka saja mengingkari kamu, ya, sementara mereka punya referensi tentang para nabi dan para rasul, karena mereka kan dikasih kitab, makanya disebut dengan ahlul kitab. Sedangkan orang musyrikin tidak punya kitab, ya, jadi mereka bertanya ke sana, dan mereka mendapatkan jawaban dari sana bahwa mereka mengingkari kenabiannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka mengatakan ini, ya, datangkan saksi. Maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Qul ayyu syai'in akbaru syahadah? Qulillahu syahidun baini wa bainakum." Maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi-Nya SAW an yaqula lahum raddan alaihi ayyu syai'in akbaru syahadah. Jadi Nabi ketika mendengarkan bahwa mereka berhujjah dengan perkataannya ahlul kitab, Nabi bertanya ulang kepada mereka. Jadi ini istilahnya debat, ya, debat. Jadi orang Quraisy bertanya, Nabi menjawab dan bertanya lagi. Ya, itulah debat. Dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran disebut jidal, wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi ada pertanyaan, ada sanggahan. Ada yang bertanya, ada yang menyanggah, ada yang bertanya balik dan sebagainya. Itu namanya debat. Maka Rasulullah bertanya lagi kepada mereka, kalau kalian menggunakan hujjah perkataannya orang-orang ahli
kitab, maka sekarang saya tanya kepada Nabi, kata Nabi, sekarang saya tanya sama kamu, siapa yang paling kuat persaksiannya? Apakah ahlul kitab yang kalian bilang tadi itu atau Allah? Mana yang paling kuat persaksian, Allah atau ahlul kitab yang kalian sebutkan tadi? Ya, nah itu yang disebutkan. Falamma kana la jawaba lahu illa an yaqulu Allah amara an yujib qulillahu syahidun baini wa bainakum. Dan orang-orang Quraisy mengatakan, ya kalau dibandingkan antara orang ahlul kitab dan Allah, ya Allah yang lebih kuat dia punya persaksi. Itu. Jadi mereka tidak punya jawaban selain mengatakan Allah. Ya. Jadi orang-orang Quraisy ketika ditanya oleh Nabi dan Nabi ingin membandingkan siapa yang persaksiannya lebih bagus atau lebih kuat atau lebih dipercaya, persaksiannya orang ahlul kitab yang kalian jadikan sebagai rujukan atau Allah Azza wa Jalla, maka mereka mengatakan Allah. Jadi persaksiannya Allah tentu lebih kuat. Maka Allah mengatakan kepada Nabi SAW, Qulillahu syahidun baini wa bainakum. Jadi Allah perintahkan kepada Nabi, katakan kepada mereka bahwa Allah lah yang menjadi saksi antara saya dan kalian. Ya. Nah ini sebab nuzulnya ayat ini, yaitu tentang jidal atau debat antara Nabi SAW dan orang-orang musyrikin Quraisy yang mengingkari kenabiannya Nabi Muhammad SAW. Dan namanya orang mengingkari tentu dia akan mencari alasan. Ya. Orang yang mengingkari tentu mencari alasan. Apapun yang mereka dapatkan, yang mereka anggap itu bisa menjadi alasan, maka digunakan sebagai alasan. Salah satu alasan yang mereka dapatkan adalah ternyata ahlul kitab itu tidak mengakui Muhammad ternyata. Padahal ahlul kitab itu punya referensi tentang nabi-nabi dan rasul-rasul, dan mereka pun tidak mengakui Nabi Muhammad SAW. Maka kalau mereka saja tidak mengakui, berarti kita juga tidak ada alasan untuk mengakui, kata mereka. Maka ketika mereka bertemu dengan Nabi, mereka katakanlah, "Hai Muhammad, kami." Mereka katakan, kami ini ingin mengakui kamu, tapi apa yang menjadi jaminan bahwa kamu betul-betul sebagai Nabi? Ya. Dan kami sudah mendapatkan informasi dari ahlul kitab bahwa mereka juga mengingkari kenabian ini. Karena ahlul kitab kan mengingkari kenabian orang yang bukan dari suku bangsa mereka, bukan dari Bani Israel, itu mereka ingkari. Menurut mereka Nabi dan Rasul itu hanya dari Bani Israel saja. Nah, sedangkan Nabi Muhammad kan bukan dari Bani Israel. Bani Israel itu artinya adalah keturunannya Nabi Yakub. Sedangkan Nabi Muhammad itu keturunannya bukan dari Nabi Yakub, tapi dari Nabi Ismail. Nabi Ismail dan Yakub itu sebenarnya Ismail itu paman dari Nabi Yakub. Ya. Dan Nabi Yakub itu kan anaknya Nabi Ishak. Nabi Ishak itu saudaranya Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail itu pamannya Nabi Yakub, pamannya Nabi Yakub. Ya. Maka setelah Ismail tidak ada nabi yang diutus dari kalangan Bani Ismail. Ya. Diutus mereka dari kalangan Bani Israel, baninya Nabi Yakub. Maka orang-orang ahli kitab mengatakan nabi itu harus berasal dari suku bangsa kami, suku bangsa Bani Israel. Maka ketika Nabi Muhammad SAW muncul dari Bani yang bukan Israel, mereka ingkar. Walaupun ada sebagian di antara mereka yang tetap mengakui. Ya. Misalnya dari kalangan Nasrani itu ternyata Buhairah, ya, yang ada di Syam.
Thalib pergi berdagang ke Syam, dan dia melihat Nabi Muhammad SAW selalu dinaungi oleh awan. Jadi kemana beliau pergi, ke situ awan itu bergeser. Jadi Nabi selalu dinaungi oleh awan. Maka Buhairah mengatakan kepada Abi Thalib, jaga kau punya keponakan ini baik-baik. Jangan sampai orang-orang Yahudi tahu. Segera bawa pulang saja. Karena anak ini akan jadi orang besar kelak. Karena ketika itu Nabi Muhammad SAW masih berusia belum usia 40, ya. Belum usia 40, masih belasan tahun atau 20-an tahun atau 18-an tahun, ya. Sebelum menikah dengan Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Beliau mengikuti perjalanannya Abi Thalib. Dan seperti juga yang disebutkan oleh Salman Al-Farisi, ya, ketika dia proses mencari Islam, proses mencari agama yang benar, ya, dia pergi melanglang buana dari Persia ke Syam, dari Syam ke Hijaz dan seterusnya, dan dia berguru kepada tokoh-tokoh Yahudi dan Nasrani yang masih berpegang teguh kepada ajaran tauhid, ya, memberikan petunjuk kepada dia bahwa akan datang suatu saat seorang nabi dan rasul yang terakhir, ciri-cirinya seperti ini. Maka kemudian Salman Al-Farisi bertemu dengan Nabi setelah hijrah ke Madinah itu. Dan juga kisah Huyai bin Akhtab, ya, ayahnya Sofiyah bin Huyai bin Akhtab, ya, tokoh dari Bani Taiqah, ya, yang melihat ciri-ciri Nabi ketika beliau tiba di kota Madinah saat hijrah. Nah, itu dia mengatakan memang dia, tapi karena kedengkiannya dia bilang rahasiakan saja. Jadi kalau ditanya orang, dia bilang bukan, padahal dia sudah tahu itu dia. Dialah yang disebutkan di dalam kitab mereka itu, tapi mereka tidak mengakui, bahkan mengingkari. Maka dengan alasan orang-orang Yahudi itulah, orang-orang Ahlul Kitab itulah, orang Quraisy kemudian mengatakan kepada kami, mereka tentu ya karena sama artinya mereka kan ingin mencari dukungan juga. Jadi orang musyrikin itu juga mencari dukungan untuk mengingkari Nabi. Jadi ada dukungannya, itu dukungan dari orang-orang Ahlul Kitab, sehingga itu menjadi alasan mereka. Di alasan mereka karena Ahlul Kitab tidak mengakui, maka mereka mengatakan kalau dulu kamu punya saksi sah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diajarkan oleh Allah dalam ayat ini, qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Katakan kepada mereka, hai Muhammad, yang bertanya kepadamu tentang saksi atas kenabian Nabi, ya. Ayyu syai'in akbaru syahadah. Siapakah yang paling kuat kesaksian? Siapa yang lebih dipercaya? Dan orang-orang Arab juga tahu karakteristik Ahlul Kitab yang ada di sekitar mereka itu, ya, seperti Ahlul Kitab yang ada di Madinah, orang Yahudi yang ada di Madinah. Ketika itu Bani Taiqah, Bani Nadir, dan Bani Quraidah, itu orang Arab tahu karakteristik mereka itu suka, yaitu seperti yang kita sebutkan kemarin dalam sejarah, suka makan riba, suka memberikan orang hutang tetapi dibayar dengan berlipat ganda, suka memprovokasi dan seterusnya. Mereka tahu karakternya. Tapi ketika mereka itu mengingkari Nabi, mereka mengatakan berarti kita orang sependapat. Berarti kita sependapat. Maka pendapatnya diambil. Tapi Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui. Wa a'lam. Maka Allah memberitahukan kepada Nabi dalam wahyu ini, dalam ayat ini, untuk membaliki mereka dengan pertanyaan. Kalau mereka bertanya begitu, hai Muhammad, kata Allah, maka tanya ulang ke mereka. Ya, tanya balik.
siapa yang persaksiannya lebih kuat, Allah atau ahlul kitab yang punya karakter yang seperti kalian kenal. Ahlul kitab yang punya karakter seperti yang kalian kenal, mereka lebih kuat persaksiannya tentang kenabian saya, kata Rasulullah, atau Allah. Ya. Maka mereka juga karena mengetahui karakternya orang Yahudi yang suka bohong juga, ya, akhirnya menjadi ragu. Betul tidak orang ahlul kitab? Maka kemudian mereka tidak punya jawaban lain kecuali mengatakan Allah. Ya. Maka setelah itu dibaliki lagi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kalian tahu Allah yang lebih kuat persaksiannya, maka saksi saya ya Allah itu, kata Nabi. Saksi saya bukan ahlul kitab. Saksi saya bukan manusia. Saksi saya adalah Allah. Dan tentu bagaimana cara Allah memberikan persaksiannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan menurunkan mukjizat. Di antara mukjizat Allah yang paling besar ya Al-Quran ini, yaitu mukjizat Allah. Walaupun ada juga mukjizat-mukjizat yang berupa hal-hal yang fisik ya, pada saat itu terjadi, ya, yang ditunjukkan oleh Rasulullah kepada mereka. Tapi mukjizat yang paling besar adalah ayat Allah Subhanahu. Walamma kana la jawaba lahum illa an yaqulu Allah amarahu an yujiba bihi qulillahu syahidun baini wa bainakum. Jadi ketika mereka membandingkan persaksian Allah dan persaksian ahlul kitab, mereka mengatakan tentu yang paling kuat persaksiannya adalah Allah. Maka Rasulullah mengatakan qulillahu syahidun baini wa bainakum, sebagaimana diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Allah. Huwal jawab disebut oleh Imam Syaukani, wal ma'na Allahu akbaru syahadah ay infiraduhu bil rububiyyah wa qiyamul barahin ala tauhidihi akbaru syahadatin wa a'zam fa huwa syahidun baini wa bainakum. Maknanya adalah Allah itu yang persaksiannya paling kuat. Apa persaksiannya Allah? Infiraduhu birrububiyyah. Allah Subhanahu wa taala dialah yang punya sifat rububiyah. Infiraduhu birrububiyyah. Keesaan Allah dalam rububiyahnya. Nah, itu adalah saksi yang paling besar. Persaksian yang paling besar atau bukti yang paling besar bahwa Nabi itu adalah Nabi ya, ketika Nabi memperkenalkan Allah sebagai Rabb, dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha menciptakan. Maka ayat-ayat yang diturunkan di Mekah itu kebanyakan ayat-ayat tentang ajakan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang mengenal tauhid, ayat-ayat tentang iman dan bukti-bukti adanya Allah, ya, bukti-bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qiyamul barahin ala tauhidihi akbaru syahadah. Dan adanya bukti-bukti tentang ketauhidan Allah adalah menjadi bukti yang paling besar. Apa tanda-tanda kebesaran Allah? Ya, makhluk ciptaannya. Ya. Kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran surah Al-Ghasyiyah misalnya, ya. Dan Al-Ghasyiyah kan turun di Mekah misalnya. Bagaimana Allah Azza wa Jalla mengajak mengajak orang-orang kafir Quraisy yang didakwai oleh Nabi itu untuk melihat, memperhatikan, mengkaji, menganalisa
bahasa kita sekarang. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Jadi Allah perintahkan kepada Nabi SAW untuk mengajak orang-orang musyrik itu berpikir bagaimana proses diciptakannya ibil, unta itu. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Bagaimana proses unta diciptakan? Ada tidak dari orang musyrik yang tahu proses dari awalnya? Kenapa begini? Itu dijelaskan semua nanti oleh Nabi SAW bahwa unta itu, ya, kenapa ibil disebutkan? Ibil, unta disebutkan karena unta punya banyak banyak sifat-sifat yang khusus dibandingkan dengan binatang-binatang yang lain. Wa ila sama'i kaifa rufi'at, wa ila jibali kaifa nusibat, wa ila al-ardi kaifa sutihat. Jadi coba kita pikirkan kata Nabi bagaimana itu unta diciptakan, bagaimana dia bisa hidup bertahan di padang pasir dalam waktu yang lama biar tidak dapat air, dia tidak mati. Sedangkan binatang yang lain bisa mati dalam waktu yang tidak lama kalau tidak ada air, tidak ada makanan. Kalau unta itu tahan, dia musim panas tahan. Tapi kalau binatang-binatang lain kalau datang musim panas tidak ada makanan, tidak ada air, banyak mati. Kemudian bertanya, bagaimana itu langit diangkat? Di mana tiangnya? Bagaimana jibal, ya, gunung-gunung menjadi pasak bumi? Bagaimana bumi ini sutihat, dihamparkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan seterusnya. Itu menjadi barahin, ya, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada orang yang bisa menciptakan. Coba siapa yang menciptakan gunung? Ya, belum ada manusia yang bisa menciptakan gunung. Kalau merusak gunung banyak, ya, menggunduli gunung banyak. Tapi kalau membuat gunung, tidak ada yang membuat gunung manusia. Gunung itu sudah jadi sebelum manusia ada, sudah jadi memang. Jadi kalau merusak gunung, manusia memang paling bisa. Merusak gunung paling bisa manusia. Ya. Diambil dia punya pohon-pohon, digali tanahnya, ya, dan seterusnya. Tapi kalau membuat tidak bisa, ya. Kemudian menghamparkan bumi, ya, manusia tak bisa. Nabi mengatakan ini bukti Allah, ya, bukti Allah ada, ya, ini ciptaan-ciptaannya ini, ya, dan ini menjadi bukti antara saya dan kalian. Fahuwa syahidun baini wa bainakum. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah? Qulillahu syahidun baini wa bainakum. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an. Dan diwahyukan kepada Al-Qur'an ini. Ay awhallahu ilayya hadzal Qur'an alladhi talawtuhu 'alaikum li ajli an undirakum bihi wa undira bihi man balagha ilayhi. Ay kullu man balagha ilayhi min mawjudin wa ma'dudin sayujadu fil azmatil mustaqbalah. Wa fi hadhihi ayat min ad-dalalah ala syumuli ahkamil Qur'an liman sayujad ka syumuliha liman qad kana mawjudan waqtan nuzuli ma la yahtaju ma'hu ila tilka khuza'balah al-madhkurati fi ilmi usul. Dan Allah SWT mengajarkan kepada Nabi bukti yang lain, ya, bukti yang lain tentang kenabian Nabi, ya. Kata Allah Azza wa Jalla, katakan kepada mereka, wa uhiya ilayya hadzal Qur'an, dan diwahyukan Al-Qur'an ini kepadaku, ya, untuk memberikan peringatan kepada kalian dan kepada orang-orang yang akan datang. Nah, ini kata Nabi, bukti lain kalau saya seorang Nabi adalah Al-Qur'an ini. Jadi ayat Al-Quran itu adalah bukti bahwa Nabi adalah seorang Nabi, seorang Rasul, karena dia diberikan wahyu oleh Allah Azza wa Jalla.
Dan wahyu ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, atau kata Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepada nabinya, liundzirakum bihi. Jadi Al-Qur'an ini diberikan kepada saya oleh Allah untuk memberikan peringatan kepada kalian. Memberikan peringatan kepada kalian. Jadi kalau saya baca ayat-ayat Allah ini sebenarnya bukanlah perkataan saya, kata Nabi. Ini wahyu yang saya diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, yang diwahyukan kepada saya oleh Allah Azza wa Jalla. Dan fungsi wahyu ini untuk memberikan peringatan kepada kalian dan kepada man balagha ilaihi, kepada orang yang sampai kepada mereka Al-Qur'an ini. Siapa yang sampai kepada mereka Al-Qur'an? Min mawjudin wa ma'dumin sayujad fil azminatil mustaqbal. Jadi ayat Al-Qur'an ini untuk orang yang ada pada zaman ini atau pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau orang yang belum ada zaman ini tetapi akan ada di zaman yang akan datang atau generasi setelahnya. Ya. Jadi ayat Al-Qur'an, berdasarkan ayat ini disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani, ala dalalah ala syumulil ahkamil Qur'an liman sayujad kasyumuliha liman qad kana mawjudan waqtan nuzul. Ini menunjukkan ayat Al-Qur'an ini ditujukan kepada manusia yang belum ada pada zaman Nabi, ya, berlaku kepada mereka Al-Qur'an sebagaimana berlakunya Al-Qur'an kepada orang yang sudah ada pada zaman Nabi. Jadi ayat ini menjadi dalil bahwa Al-Qur'an itu berlaku sepanjang masa, ya, berlaku kepada manusia sepanjang masa, sejak generasi Rasulullah atau para sahabat sampai generasi setelahnya, bahkan sampai hari kiamat. Ya, wa huwa ya'lamu al-unzirakum bihi wa man balagha. Jadi akan dijadikan sebagai peringatan kepada kalian dan kepada orang-orang setelah kalian. Dari sejak zaman kalian sekarang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai zaman yang akan datang. Ya. Makanya hukum-hukum Al-Qur'an itu adalah hukum-hukum yang berlaku terus-menerus. Dan ayat-ayat Al-Qur'an itu berlaku terus-menerus. Bahkan ada hal-hal yang disebutkan oleh Al-Qur'an yang belum disaksikan oleh orang-orang pada zaman turunnya Al-Qur'an, terjadi di zaman kemudian, sama seperti apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Contohnya apa? Ya, ayatnya Al-Maidah yang kita baca kemarin. Faman yuridillahu an yashrah sadrahu, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu bil Islam. Faman yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dhayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Ya. Siapa yang dikehendaki Allah untuk sesat, maka dadanya akan sempit, terasa sempit dadanya itu menerima kebenaran, terasa sempit. Dan sempitnya dada atau sesaknya nafas, ya, kata Allah, ka'annama yas'adu fis sama, seperti orang yang naik ke langit. Pada zaman itu kan belum ada orang yang naik ke langit, ya. Pada zaman Nabi yang naik ke langit itu cuma Nabi dengan perjalanan Isra dan Mi'raj. Orang lain belum ada tahu bagaimana itu rasanya orang naik ke langit. Tapi Allah sudah mengatakan bahwa orang yang kalau naik ke langit, ya, sodernya, dadanya akan terasa sempit, sesak nafas, susah bernafas. Nah ini kemudian dibuktikan oleh ilmu pengetahuan modern bahwa kenapa orang itu kalau dia naik ke atas semakin tinggi dia tidak bisa bernafas, karena semakin tinggi ke sana oksigen semakin sedikit, dan kalau oksigen sedikit berarti kita tidak bisa bernafas.
dan sampai di atmosfer bumi oksigennya habis. Ya. Dan kalau oksigennya habis otomatis tidak bisa bernafas. Itulah yang disebutkan karena banyak sa'an fisam. Jadi apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla pada zaman itu belum dirasakan oleh orang-orang yang hadir ketika wahyu turun, tapi kemudian dibuktikan oleh ilmu zaman modern tentang orang yang bisa naik ke langit. Karena itulah orang yang naik ke langit atau pergi di bulan, pergi di ruang angkasa, mereka bawa tabung oksigen. Karena di atas itu sudah, atau di atmosfer, di atas atmosfer itu tidak ada oksigen. Jadi harus bawa oksigen dari bumi, baru bisa. Nah itu menandakan bahwa Al-Quran itu berlaku. Dan masih banyak lagi bukti-bukti yang lain tentang Al-Quran ini berlaku sepanjang masa. Berlaku sepanjang masa kepada seluruh umat manusia di seluruh belahan dunia. Itu dirangkum di balat. Qul a'innakum la tashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra. Ya. Ya. A'innakum la tashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra. Apakah kalian bersaksi bahwa ada Tuhan yang lain selain Allah Azza wa Jalla? Qul la asyhad. Katakan kalau saya tidak bersaksi tentang itu. Qul innama huwa ilahun wahid wa innani bari'un mimma tusyrikun. Jadi Rasulullah SAW kembali mendebat orang-orang Quraisy dengan ayat ini. Ya, jadi setelah mereka mengakui bahwa tadi saksi yang paling baik adalah persaksian Allah, kemudian dibalingi oleh Nabi SAW. Kalau kalian mengakui saksi yang paling baik adalah Allah, kenapa kalian mengakui ada Tuhan selain Allah? Ya. Kenapa kalian mempersekutukan Allah? Kalau memang kalian akui Allah yang lebih baik persaksiannya, kenapa kalian persekutukan Allah? Nah, kalau saya kata Nabi, kalau saya tidak mempersekutukan Allah, ya, qul la asyhad. Saya tidak mempersaksikan bahwa Allah itu ada saingannya atau ada Tuhan selain Allah. Saya tidak menyatakan itu. Qul innama huwa ilahun wahid. Sesungguhnya Allah itu dialah yang Maha Esa. Ya. In wa innani bari'un mimma tusyrikun. Dan saya berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Nah, ini jadi dialog. Berdasarkan ayat ini Rasulullah SAW mengajak orang-orang Quraisy berdialog dan mengikuti arahan dari Allah Azza wa Jalla bagaimana cara berdialog dengan orang-orang musyrik. Diajak mereka berdebat, berpikir, kemudian mencerna dan seterusnya, saling tanya, saling sanggah dan seterusnya. Dan akhirnya Rasulullah mengatakan, saya tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Dan kalau kalian mempersekutukan Allah, maka saya lepas tangan. Saya tidak ikut-ikut kalian. Saya tidak akan ikut kalian mempersekutukan Allah. Saya akan mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Inilah ayat yang menyatakan tentang kerasulan Nabi SAW. Dalam kitab Aisyah Tafsir, Imam Syekh Abu Bakar Al-Jazairi mengatakan ada beberapa poin penting dari ayat ini. Pertama, syahadatullah Ta'ala li Rasul sallallahu alaihi wasallam bin nubuwah wa ma anzala alaihi min al-Qur'an wa ma aqtahu min al-mu'jizat. Yang pertama, bukti-bukti dari Allah Azza wa Jalla tentang kebenaran dari kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayat ini sebagai bukti, yaitu apa yang dia turunkan berupa Al-Quran dan apa yang dia berikan kepada Rasulullah berupa mukjizat. Jadi Rasulullah SAW diberikan bukti atau sebagai saksi atas kebenaran nubuahnya, yaitu ketika Allah memberikan kepada beliau ayat Al-Quran dan mukjizat-mukjizat yang lain. Sehingga Al-Quran ini termasuk mukjizat. Mukjizat sebagai pembenaran, kebenaran dari Al-Quran, seperti yang kita sudah sebutkan tadi.
bahwa di dalam ayat-ayat Al-Quran ada ayat-ayat yang pembuktiannya justru nanti dibuktikan pada zaman katakan atau zaman setelahnya. Kemudian yang ketiga, nadarat Rasulullah SAW balaghat kullaman balaghal Quran al-Karim ila yaumiddin. Peringatan Nabi SAW itu berlaku kepada siapapun yang sampai kepadanya Al-Quran hingga hari kiamat. Jadi peringatan-peringatan, perintah, larangan dalam Al-Quran itu berlaku kepada siapapun yang sampai kepada mereka Al-Quran sampai hari kiamat. Yang terakhir faedahnya taqriru mabda'i tauhid la ilaha illallah wa wujubul bara'ah minasyirik. Ketetapan tentang tauhid la ilaha illallah dan kewajiban kita melepaskan diri dari kesyirikan. Jadi 3 faedah yang penting dari ayat 19 ini, yaitu tentang ketauhidan kepada Allah Azza wa Jalla, tentang bukti kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentang berlakunya Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Itulah kesimpulan dari ayat yang ke-19 dari Al-An'am. Saya kira ini saja yang bisa kita pelajari pada malam hari ini sampai subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.